Kita masuki sesi yang kedua daripada pertemuan kesempatan hari ini. Kita membahas insya Allah bab kana wa akhwatuha hingga secukupnya di sesi yang kedua ini. Semoga break yang sejenak ini cukup untuk merefresh pikiran dan juga badan kita sehingga lebih semangat lagi di sesi yang kedua ini. Baik, kita awali bersama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sambil menunggu yang lain join bergabung. Barangkali ada yang mau ditanyakan yang tadi belum sempat bertanya. Ada pertanyaan yang masih tersisa, bisa ditanyakan. Kalau ada yang perlu ditanyakan dari sesi yang pertama tadi, masih ada kesempatan sambil kita menunggu daripada para peserta yang lainnya. Baik, nggak ada pertanyaan ya? Baik, yang sudah saya share kepada teman-teman, ini matan Alfiyah ibn Malik yang sudah saya share, di-share maksudnya di-share sama admin. Kemudian ada terjemahnya Ibnu Malik, bisa dibaca sendiri di PDF yang sudah di-share. Matan Alfiyah Malik, kemudian setelah itu ada nazomanya, nazoma daripada Alfiyah ibn Malik dengan beberapa tahqiqan. Kemarin di pertemuan sebelumnya sudah membaca dari awal muqaddimah, kemudian baca bab kalam wa ma yata'allaqu minhu. Kemudian bab yang kedua membahas mu'rab mabni juga sudah kita bahas di volume yang pertama. Kemudian volume yang pertama juga kemarin sudah membahas nakirah ma'rifat. Kemudian juga membahas tentang al-alam, membahas juga isim isyarah. Isim ma'rifat yang pertama tadi isim alam ini, isim alam adalah isim ma'rifat yang pertama. Kemudian yang kedua isim isyarah, ada isim ma'rifat yang kedua, isim mausul isim ma'rifat yang ketiga. Kemudian al-mu'arraf bil ta'rif adalah isim ma'rifat yang keempat yang sudah kita bahas barusan. Kemudian al-ibtida mubtada khobar sudah kita bahas. Ini bab mubtada tapi juga sekaligus membahas khobar karena mubtada khobar ada sepaket. Kemudian kita juga membahas selanjutnya adalah bab kana wa akhwatuha. Bab kana wa akhwatuha. Kita baca. Ini sudah bergabung semua kah? Baik. Share screen saya udah bisa terlihat ya? Nah, kita biar nggak ngantuk kita sudah, baca. Ustaz. Sudah, Ustaz. Baik, biar kita nggak ngantuk, kita baca bareng-barang ini. Tarfa'ukan al-mubtada asman wal khabar. Siapkan. Ya, kita baca bareng-barang bab kana wa akhwatuha. Ya. Kita baca bersama-sama ya. Lagunya begini saja. Tarfa'ukan al-mubtada asman wal khabar tansibuhu kakana sayyidan Umar. Kakana dhalabata adha asbaha amsa wasara laysa zala bariha. Kita baca bareng-bareng ya. Kita baca bareng-bareng sambil nunggu yang lain. Kita baca biar nggak ngantuk juga. 1, 2, 3. Tarfa'u kana al-mubtada isman wal khabar tansibuhu kakana sayyidan Umar. Kakana dhalabata adha asbaha amsa wasara laysa zala bariha.
fati'a wong faka wa hadhil arba'a li shibina fin aw li nafin mutba'a wa mithlu kana dama masbuqan bima ka'ati ma dumta musiban dirhama wa ghairu madin mithlahu qad amila in kana ghairul madi min ustumila wa fi jami'iha tawassutal khabar ajis wa kullun sabqahu tamar كذاك سبق خبر منافيا فجبها مطلوة لا تليا ومن سبق خبر ليس الصفي وذو تمام ما برف يكتفي وما سواه ناقص والنقص فيه فتئ ليس زل دائما كفي ولا يلي العميل مأمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جار ومضمر الشان اسما وين وقمهم ما استبان أنهم تانا وقد تزاد كان في حشو كان أصح علم من تقدما ويهدفونها ويبقون الخبر وبعد إذا لو كثيرا لاشتهر وبعد أن تعويض ما أنهر تكيب كمثل أما أنت برا قريب ومن مضارع لكان منجزيم تذاك نون وهو حرف الملتزم كما ليس أؤملت ما دون إن ما أبقى النفي وترتيب زكين. Baik, terima kasih jazakumullah khairan wa ahsan. Itu adalah nadhaman Bahar Rajaz. Sudah kita belajar bersama di beberapa waktu yang lalu daurah bersama ULC juga dibahas tentang ilmu arud. Ada Bahar Rajaz. Di abhuril arjazi bahrun yashulu mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilu. Di abhuril arjazi bahrun yashulu mutafa'ilun mafa'ilun mafa'ilu. Baik, ini adalah bahar yang digunakan atau lagu yang digunakan dalam Alfiya Ibni Malik Al-Andalusi. Nah, sekarang kita melanjutkan insyaallah daripada pembahasan selanjutnya. Kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha. Siapa sih kana wa akhwatuha itu? Ya. Kana wa akhwatuha itu siapa? Bait ke 143, 157 dari Alfiya Ibni Malik, Khulasa Alfiya Ibni Malik, karya daripada Syekh Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi, bab kana wa akhwatuha. Ini hampir di semuanya ilmu nahwu, kitab nahwu ini dibahas kana. Tapi beda porsi saja. Kalau di Alfiya ini lumayan banyak dan komprehensif. Bab kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha itu sebenarnya adalah jajaran daripada awamil an-nawasikh. Amil-amil yang merusak susunan mubtada dan khobar, alias merusak susunan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah mubtada dan khabar. Mubtada itu berupa isim yang dibaca rafa, yang tidak ada amil secara lafaz. Tadi amilnya disebut dengan amil ma'nawi ibtida. Khabar ada isim yang baca rafa yang menjelaskan terhadap mubtada. Mubtada dan khabar ini dibaca rafa, sama-sama baca rafa. Begitu kemasukan kana yang termasuk bagian daripada awamil an-nawasikh, amil-amil yang merusak status i'rab daripada mubtada khabar, maka jadi rusaklah i'rabnya. Mubtada khabar yang seharusnya sama-sama rafa, ketika kemasukan kana dan saudara-saudaranya itu berubah. Mubtada menjadi isimnya kana, khobarnya mubtada menjadi khobarnya kana. Isimnya kana dibaca rafa, khobarnya kana dibaca nasab. Maka dikatakan oleh Ibnu Malik, tarfa'u kana al-mubtada isman wal khabar tansibuhu ka kana sayyidan Umar. Kana itu merofakkan terhadap mubtada. Jadi mubtada tadi itu dirofakkan oleh kana sebagai isimnya kana. Isman sebagai isim daripada kana. Jadi udah nggak ada mubtada lagi. Nggak ada khobar mubtada lagi. Wal khabara tansibuhu, dan menasabkan terhadap khobar.
wal khabar tansibuhu. Khabar yang mubtada sudah nggak ada lagi. Khabar mubtada menjadi khabarnya kana. Contohnya, kakana sayyidan Umar. Kana, kalau diterjemah dalam bahasa Indonesia kadang-kadang kana ini nggak diterjemahkan, nggak ada terjemahnya. Kadang diartikan ada. Sayyidan Umar. Kana sayyidan Umar. Ini aslinya adalah kana Umaru sayyidan. Kana Umaru sayyidan. Tapi kemudian didahulukan karena untuk syair ya, biar kemudian sama-sama qafiyahnya ar. Khobar Umar. Biar munasabah. Liajli al-munasabah fi syair. Kana Umaru sayyidan. Kana Umaru. Aslinya Umaru sayyidun. Umaru sayyidun aslinya. Kemudian kemasukan kana menjadi kana Umar. Kana Umaru sayyidan. Umaru marfu karena sebagai isimnya kana. Isim yang ditakhir ini. Isimnya kana yang diakhirkan. Sayyidan sebagai khobar daripada kana dibaca nasab. Maka lebih populer dengan sebutan amalu kana wa akhwatiha tarfa'ul isma wa tansibu al-khobar. Merafakkan isim dan kemudian menasabkan khabarnya. Kakana dhalla bata adha asbaha amsa wa sara laysa zala bariha. Semisal kana, akhwatnya kana siapa saja? Sama seperti kana, yaitu akhwat-akhwatnya itu dhalla, bata, adha, asbaha, amsa, sara, laysa, zala, bariha. Ini adalah saudara-saudaranya kana. Fati'a, infaka. Terus kemudian wahadil arba'ah, empat akhwatnya kana yang disebutkan terakhir apa? Infaka, fati'a, zala, dan bariha. Zala, bariha, fati'a, dan infaka ini adalah isi daripada wahadil arba'ah li syibhi nafin aw li nafin mutba'ah. Harus dibarengi dengan syibh nafi atau dengan nafi. Harus dibarengi dengan syibh nafi ataupun dengan nafi. Nafi itu adalah kata negatif yang artinya adalah tidak atau bukan. Kalau syibh nafi itu adalah serupa dengan nafi. Itu adalah amr doa. Itu juga ada disebut dengan syibh nafi. Baik. Mari disebutkan. Kita lanjutkan. Maka biasanya dikenal dengan akhwatnya kana yang 4 tadi disebut dengan ma fati'a, ma bariha, mangfaka, mazala. Begitu pula wa mislu kana, begitu pula akhwatnya kana yaitu adalah dama. Yang mana masbuqan bima yang harus didahului oleh ma masdariyah dzarfiyah. Ma ini adalah ai ma masdariyah dzarfiyah. Ka'ati madumta musiban dirhama. Ini contohnya. A'ti berikanlah madumta musiban dirhama. A'ti berikanlah. Ya, berikanlah madumta selama engkau ada musibah dirham. Sebenarnya a'ti ya, a'ti dirhama madumta musiban. Ini dirhama di sini ini sebenarnya posisinya berada setelah a'ti. Tapi karena ini adalah munasabati asy-syair biar cocok dengan bima, maka dirhama diakhirkan. Ka'ati dirhama dumta musiban. Aslinya seperti itu. Ati dirhaman, bersedekahlah dirham, berikanlah dirham, hibahkanlah dirham, keluarkanlah sedekahlah dirham, madumta selama engkau ya, madumta musiban selama engkau dalam keadaan ditimpa musibah. Kenapa? Karena bersedekah dalam keadaan musibah itu dapat menolak bala, menolak musibah. Maka bagi orang yang ditimpa namanya kesusahan, justru malah disuruh untuk bersedekah. Kemudian selanjutnya wa ghairu madin mislahu qad amila in kana ghairul madhi minhu istu'mila. Selain fi'il madhi itu juga bisa beramal sebagaimana fi'il madhi. Fi'il madhinya apa? Fi'il madhinya kana dan saudara-saudaranya tadi. Kana amsa asbaha al-hadalla bata sara laisa ma zala ma bariha ma fatiha ma fakka ma dama. Ini kan adalah bentuknya bentuk madhi semua.
Nah, selain bentuk madhi itu juga bisa beramal loh. Kana madhi, mudhari'nya yakunu, yakunu juga bisa beramal. Kun itu adalah tasrifan daripada kana. Itu juga bisa beramal sebagaimana kana tansibul isma, tarfa'ul isma wa tansibu al khabar. Itu masuk daripada wa ghairu madin mislahu. Qad amila juga bisa beramal, benar-benar bisa beramal. Baik. In kana ghairul madhi min hustamila, ya apabila selain madhi darinya itu bisa diamalkan. Jadi sebagaimana bentuk fi'il madhi darinya dapat diberlakukan. Ini artinya selain dari fi'il madhi itu bisa di baik, suaranya terputus. Ada masalah di suara? Jelas, Ustaz. Tidak, jelas Ustaz. Baik, terima kasih. Mungkin yang suaranya nggak terdengar itu keluar Zoom dulu, terus masuk lagi. Mas Budi, Pak Budi Siswanto keluar dulu, terus masuk lagi. Biasanya Zoom-nya error kalau nggak terdengar. Baik. Jadi selain daripada fi'il madhinya itu juga bisa beramal sebagaimana fi'il madhinya. Fi'il madhinya kana Zaidun qa'iman. Kana Zaidun qa'iman. Beramal kana dalam bentuk madhi. Begitu pula dalam bentuk yang lain, yakunu Zaidun qa'iman. Itu juga bisa beramal. Itu maksud daripada in kana ghairul madhi min hustamila. Kalau fi'il madhinya bisa beramal, selain fi'il madhinya pun juga bisa beramal. Cuman pertanyaannya bahwasanya tidak semua akhwatnya kana perlu digarisbawahi itu bisa ditasrif. Tasrifnya pun itu sangat terbatas sekali. Tidak semua tasrif dari fi'il madhi sampai kemudian isim alat, isim zaman, isim makan, tidak sampai semuanya. Kalau kita mengenalnya dengan sebutan tasrif istilahi, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan wa fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun, itu tasrif istilahi. Ada tasrif lughawi, fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'altu fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Nah, yang dimaksud tasrif di sini adalah tasrif istilahi. Tapi nggak semua daripada akhwatnya kana itu bisa ditasrif istilahi. Ya, ada beberapa yang hanya bisa ditasrif, karena bisa ditasrif, adha bisa ditasrif, dola bisa ditasrif. Tapi laisa nggak bisa ditasrif sama sekali. Laisa nggak bisa ditasrif sama sekali. Laisa, ya laisu, ya laisan, nggak bisa. Nggak bisa ditasrif. Dia memang tidak punya tasrifat. Terus kemudian wa fi jami'iha tawassutul khabar ajiz wa kullun sabqahu dama hadar. Secara keseluruhan boleh ya khabarnya ditaruh di tengah-tengah. Jadi isimnya ditaruh di akhir seperti contoh tadi. Contoh yang di bait sebelumnya tadi. Nih. A'ti ma dumta musiban dirhama. Ini kan isimnya ditaruh di belakang. Ya. Bukan ini. Contoh ini. Fatih ini. Kana Sayyidan Umar. Kana Sayyidan Umar. Sayyidan adalah khabar, didahulukan, kemudian mubtada atau isimnya itu diakhirkan. Boleh. Itu wa fi jami'iha tawassutul khabar. Dalam keseluruhan daripada kana dan saudara-saudaranya, boleh khabarnya itu ditaruh tawassut, ditaruh di tengah. Tidak ditaruh di setelahnya isim, tapi di tengah-tengah antara kana dan isimnya. Nah, itu maksud daripada wa fi jami'iha tawassutul khabar. Ajiz bolehkan wa kullun sabqahu damahadhar. Dan secara keseluruhan ulama itu tidak memperkenankan dama itu kemudian didahulukan daripada ma, ya, dari ma, kan madama didahului oleh ma masdariyah. Ini nggak boleh kemudian ditaruh dama sebelumnya ma. Termasuk juga khobarnya itu tidak boleh kemudian ditaruh di tengah-tengah antara isimnya dama dan dama. Kadzaka sabu khabarin manafiyah fajibiha matluwatan la taliyah. Teman-teman, para hadirin partisipan yang Allah SWT, sambil saya terangkan tabelnya bisa dicek sendiri-sendiri, bisa dibuka sendiri-sendiri karena laptop saya nggak bisa dua layar sekaligus menampilkan PowerPoint dan juga PDF. Nah, yang partisipan bisa melihat contoh-contohnya
Bisa dilihat di dalam tabel yang sudah dibuat. Baik. Kaza kasabqu khabari manafiyah faji biha matluwatan la taliyah. Begitu pula boleh untuk mendahulukan khobar daripada manafi. Faji biha matluwatan la taliyah. Maka ma boleh ya, boleh diiringi khobar. Artinya apa? Ma itu didahulukan daripada khobar. Ya. Tidak berada setelah khobar. Tidak berada setelah khobar. Wa manusa bi khabarin laisa sufi. Mendahulukan khobar daripada laisa itu menurut pendapat dipilih. Ya, artinya menurut pendapat itu diperbolehkan dan itu dipilih. Wazu tamamin ma birafin yaktafi. Sedangkan lafadz yang tam itu artinya nggak bisa lafadz yang tam artinya adalah kana dan saudara-saudaranya bisa ditasrif secara sempurna. Jadi kana bisa ditasrif secara sempurna itu disebut kana tam. Sementara kana yang beramal tarfa'ul isma wa tansibul khabar ini adalah kana yang nakis. Bisa ditasrif itu pun nggak sempurna. Kalau bisa ditasrif secara sempurna berarti kananya kana tam. Kana yakunu kaunan wa makanan fahuwa kainun wa dzaka makunun kun la takun makanun mikanun. Itu tam. Kana tam. Maka kana ada dua. Kana yang beramal terfa'ul isma wa tansibul khabar yaitu adalah kana nakis. Kemudian yang kedua kana tam yaitu kana yang bisa ditasrif secara utuh normal sebagaimana kalimat fiil yang biasa normal. Bisa ditasrif dengan tasrif istilahi. Itu masuk daripada wazu tamamin ma birafin yaktafi. Ya, lafadz yang tam itu adalah tidak butuh untuk beramal tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Ya. Baik. Wa ma siwahu naqisun wa naqsu fi fati alaysa zala daiman kufi. Dan yang selain itu, selain apa? Selain daripada yang ditasrif tam atau disebut dengan lafadz yang naqis yaitu adalah amil nawasih itu. Amil nawasih itu adalah amil yang tidak bisa ditasrif atau bisa ditasrif tapi nggak sempurna. Semisal contohnya apa? Fati'a zala laisa. Ini Fati'a laisa zala ini ada yang bisa ditasrif dengan tasrifan nggak sempurna. Ada yang nggak bisa ditasrif sama sekali. Ya. Laisa nggak bisa ditasrif sama sekali. Zala bisa ditasrif. Hanya fi'il madhi dan mudhari'nya. Ya. Fati'a itu nggak bisa ditasrif. Nah, kalau misalkan fi'il naqis di sini, pasti nanti ini bagian daripada amil nawasih. Artinya taraful isma wa tansibul khabar. Beramal sebagaimana kana dan saudara-saudaranya. Wala yalil amila ma'mul khabar illa idza dzarfan ata aw harfa jar. Ma'mul lafadz yang diamali. Ma'mul ini lafadz yang diberi amal oleh amil. Ma'mul khabar tidak boleh mengiringi amil kecuali kalau ma'mulnya khabar itu berupa dzaraf atau jar majrur. Ya. Ma'mulnya ketika berupa dzaraf dan majrur, maka boleh untuk kemudian berada setelah amil. Contohnya kana Zaidun fid dari. Kana Zaidun fid dari. Maka di sini fid dari boleh kemudian ditaruh di depan. Kana fid dari Zaidun. Boleh. Atau ditaruh di depannya kana sekaligus. Kana Zaidun fid dari menjadi fid dari kana Zaidun. Boleh. Karena berupa jar majrur. Fid dari adalah jar majrur. Dzaraf juga seperti itu. Kana Zaidun amamaka. Kana Zaidun amamaka. Boleh dikatakan kana amamaka Zaidun. Atau amamaka kana Zaidun. Itu maksud daripada wala yalil amila ma'mula khabar illa idza dzarfan atau harfa jar. Kalau ma'mulnya berupa dzaraf atau jar majrur, harfu jar dan majrurnya tentunya itu maka boleh untuk didahulukan daripada boleh didahulukan atau mengiringi terhadap amil. Amil itu apa? Ya kana dan saudara-saudaranya itu amil. Amil nawasih. Wa mudmara shanis manin winin waqa.
muhimu mastabana annahum tana. Ya, kira-kirakanlah, ya, dikira-kirakan. Mudmarashani ini inwi, ya, inwi mudmarishani isman. Kira-kirakanlah domir sya'an sebagai isimnya kana. Apabila in waqa'a muhimu mastabana anhum tana, jika terdapat anggapan dibenarkannya sesuatu yang jelas itu terlarang. Jadi kalau misalkan kana tapi dia tidak memiliki yang namanya khobar, atau kana nggak memiliki isim, padahal itu adalah kana nakis, amil nawasikh, maka kira-kirakanlah dhamir sya'an. Dhamir sya'an sebagai apa? Sebagai khobarnya atau sebagai isimnya. Sehingga tidak menerjang kaidah. Kana itu kan butuh isim dan khobar. Kok tiba-tiba ada kana yang nggak ada isim atau khobarnya? Oh, berarti kira-kirakan dhamir sya'an. Dhamir sya'an itu adalah apa? Dhamir al-mufassar bijumlatin ba'dah. Dhamir yang dijelaskan oleh jumlah setelahnya, itu adalah dhamir sya'an. Contohnya annahu fa'alam annahu afdhaluz dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Fa'alam annahu, hu ini adalah dhamir sya'an. Ya, fa'alam annahu, hu-nya adalah dhamir sya'an. Dhamir yang dijelaskan oleh jumlah setelahnya, yaitu adalah la ilaha illallah. Isinya hu, annahu, isinya hu adalah la ilaha illallah. Itu adalah dhamir sya'an. Wa qad tuzadu kana fi haswin kama kana asaha ilma man taqaddama. Terkadang kana ditambahkan di antara dua kalimat yang saling berkaitan. Contohnya makana asaha ilma man taqaddama. Makana asaha ilma man taqaddama. Jadi kana disebut itu berada di antara kalimat makana asaha. Jadi antara ma dan asaha. Di sini kan contohnya ma dan asaha. Kemudian di tengah-tengahnya sama kana. Aslinya ma asaha ilma man taqaddama. Tapi di sini ditambahkan qad masuk di dalam fi'il mudhari' berfaedah taklil. Kadang-kadang ada tapi jarang. Qad tuzadu ditambahkan kana di antara dua lafaz. Aslinya ma asaha ditaruh di tengah-tengahnya berupa kana. Maka asaha ilma man taqaddama. Ya. Baik. Jadi di sini betapa benarnya ilmunya orang-orang terdahulu. Bukan manafi tapi ma ta'ajjub. Betapa betul, betapa benar, betapa jujur sesuai dengan kenyataan ilmu orang-orang terdahulu. Baik, wa yadhifunaha wa yubqunal khabar wa bada'in walau katsiran dasyahar. Para pakar bahasa membuang kana, ya. Wa yahdifuna membuang hanya kembali kepada kana. Wa yubquna khabar, dan khabarnya saja yang tersisa. Ya. Kapan itu? Wa ba'da'in walau katsiran dasyahar. Itu juga berlaku dan masyhur dan sering terjadi setelah in dan laula. Ya. Laukana indakum zahabun. Nah, misalkan laukana indakum zahabun, kadang-kadang khobarnya dibuang. Laukana indakum zahabun, itu saja, tidak ada khobarnya. Atau khobarnya dibuang. Di sini contohnya malah dibuang, menyisakan khobarnya. Ya. Misalkan laukana fihima alihatun. Nah, itu launya setelah itu kana. Nggak disebutkan khobarnya. Khobarnya nggak disebutkan isimnya, tapi khobarnya yang disebutkan. Ya. Saya ulang lagi, yang nggak disebutkan adalah isimnya, tapi khobarnya disebutkan. Ini memang ada. Dan itu sering terjadi ketika berada setelah in dan lau. Wa ba'da an ta'widu ma an hartukib kamitsli amma anta baran faktarib. Menjadikan ma sebagai pengganti dari kana setelah in itu bisa dilakukan seperti amma anta baron faktarib. Amma anta baron faktarib. Jadi ma di sini ini pengganti daripada kana.
Aslinya adalah akana, kana anta baron, kana anta baron faktarib. Maka kemudian kananya dibuang diganti dengan menggunakan ma. Ya. Jadi akana anta baron faktarib. Aslinya akana anta baron faktarib diganti dengan ma. Kananya diganti dengan ma. Boleh-boleh saja. Yang selanjutnya bait ke 157. Wa min mudhari'in di kana munjazim tuhzafu nunun wa huwa hadfun maltuzim. Fi'il mudhari'nya kana yang terbaca jazm hurufnya dibuang. Misalkan lam yakun. Lam yakun. Ketika dalam keadaan jazm maka huruf nunnya dibuang. Mudhari'nya huruf nunnya dibuang. Kana yakunu. Maka boleh dikatakan lam yakun, boleh dikatakan lam yaku. Innallah lam yakum mughayyiran. Innallah lam yakum mughayyiran ni'aman. An'amaha misalkan. Di situ kananya dalam bentuk mudhari' dan nunnya dibuang. Boleh dibaca lam yakun, boleh dibaca lam yaku. Ya. Dan pembuangan ini adalah pembuangan yang tidak diwajibkan. Ya, boleh saja. Itu adalah bab tentang kana wa akhwatuha. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang kana wa akhwatuha, bait ke 158 sampai 163 membahas tentang bab ma, la, lata, dan in al-musyabbihat bilaisa. Artinya, ini adalah huruf-huruf yang bisa beramal sebagai laisa, yang mana laisa itu adalah akhwatnya kana. Artinya bisa beramal tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Alhamdulillah. Baik. I'mala laisa u'milat maduna in ma'abaqan nafi wa tartibin zukin. Lafaz ma yang tidak disertai in dapat difungsikan sebagai laisa serta masih tetapnya makna nafi dan tertibnya susunan yang telah diketahui. Jadi ma ini bisa beramal sebagaimana laisa. Beramal seperti apa laisa itu? Tarfa'ul isma wa tansibu al-khabar. Bisa beramal ma itu sebagaimana laisa. Tapi syaratnya adalah dia bermakna nafi, ma-nya manafi. Kedua, susunannya adalah runtut. Isimnya mendahului daripada khabarnya. Khabarnya ditaruh di akhir setelah isimnya. Nah, itu maka bisa beramal sebagaimana laisa, tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Wa sabtu harfi jarrin aw dharfin kama bi anta ma'niyan ajazal ulama. Dan terhadap mendahulinya huruf jar atau dzaraf seperti ma bi anta ma'niyan itu juga diperbolehkan. Jadi dzaraf atau jar majrur ini itu boleh juga untuk mendahului terhadap ma yang bisa beramal sebagaimana laisa. Ma bi anta ma'niyan. Tidak ada bagiku anta ma'niyan. Engkau adalah orang yang diinginkan. Nah, di sini mahal syahidnya adalah bi. Ini adalah jar majrur. Ma-nya adalah ma yang beramal sebagaimana amalnya laisa. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Isimnya mana? Anta ini adalah isimnya ma. Ma'niyan adalah khabarnya ma. Bi ini adalah jar majrur yang diperbolehkan untuk didahulukan di antara ma dan isim dan khabarnya. Kemudian warafa ma'atufin bilagin au bibal min ba'di mansubin bimalzam haitsu hal. Dan wajibkanlah membaca rafa' lafaz yang diatafkan dengan lakin atau bal. Jadi kalau ada lakin atau bal, huruf setelahnya lafaz setelahnya lakin atau bal itu dibaca rafa'. Ya. Itu apabila ada ma, kemudian setelah itu ada bal dan lakin, maka lafaz setelah bal dan lakin itu dibaca rafa. Meskipun toh sebelumnya ada ma yang beramal sebagaimana laisa. Dimanapun berada. Wa ba'da ma wa laisa jarral bal khabar wa ba'da la wa nafi kana qad yujar. Huruf ba zaidah dapat mengerjakan khabar. Artinya dapat beramal, ya, dapat memberikan dampak kepada khabar setelah ma dan laisa. Dan itu terkadang. Nah,
Wa ba'dala wa nafi kana qad tujar. Ya. Khobar dan kemudian khobar itu wa ba'dama wa nafi kana qad tujar. Dan setelah la dan nafinya kana itu menjadikan dia jar. Di sini disebutkan huruf ba zaidah dapat mengerjakan khobar setelah ma dan laisa. Dan terkadang saja khobar dijarkan dengan ba setelah laisa dan kana yang dinafikan. Jadi kadang-kadang ma itu mengejarkan khobar. Ini bukan mengerjakan tapi bukan mengerjakan tapi mengejarkan. Kali menjarkan kali Ustadz. Oh, mengejarkan ya. Mengejarkan. Mengejarkan. Oke, baik. Mengejarkan. Ntar mengejar loh Ustadz. Oh ya, berarti begini. Menjarkan gitu. Menjarkan. Oh, baik. Terima kasih koreksinya. Huruf ba zaidah dapat menjarkan khobar setelah ma dan laisa. Dan terkadang saja khobar dijarkan dengan ba setelah la dan kana yang dinafikan. Baik. Ini maksudnya ma yang beramal sebagaimana laisa, kalau nanti itu bersamaan dengan huruf jar, ya, maka setelah ma dan laisa, ma yang beramal sebagaimana laisa dan juga laisa, ya, terkadang itu dapat mengejarkan dengan ba. Ya, dapat mengejarkan dengan ba. Nah, itu adalah hukum yang berlaku untuk ma yang beramal sebagaimana laisa. Terus kemudian fin nakirati umilat kalaisala wa qad talilata wa indal amala. Lafadlah dapat difungsikan seperti laisa. Setelah kita membahas ma, kan tadi kan fasun fima wala walata al musyabbihat bilaisa. Nah, yang mas sudah kita bahas, sekarang membahas tentang la yang beramal sebagaimana amalnya laisa. Semisal pada isim-isim nakirah, dan terkadang fungsi ini atau fungsi laisa berlaku pada lata dan in. Ya, in juga beramal sebagaimana laisa. Wa malilata fi siwa hinin amal wa hafuzir rafi fasha wal aqsuqal. Nah, lata tidak dapat berfungsi selain pada lafaz hina. Jadi lata itu beramalnya pada lafaz hina saja. Ya, tidak bisa beramal selain pada lafaz hina. Ya, hanya bisa beramal pada hina saja. Wa hafuzir raf'i, pembuangan lafaz yang dibaca rafa, isimnya lata, itu masyhur. Ya, sebaliknya itu hukumnya adalah sedikit terjadi. Baik. Oke. Saya pengen buka tabel. Sebentar. Sebentar. Halaman berapa ini? Oke. Baik. Sudah kelihatan? Belum. Belum ya? Baik. Bentar. Ya, kelihatan ya? Ya, sudah. Ini tabelnya sudah admin share juga. Bisa dibuka sendiri tabelnya masing-masing. Ini saya buka biar buat
formalitas sisanya silakan dibaca sendiri. Ini ringkasan daripada bait 105 sampai 206 Alfiyah. Nih, fasun fima wala walata wa in al-musyabbihat bilaisa. Jadi ini ceritanya, ini adalah bukan amil nawasikh standar, tapi dia diperlakukan sebagaimana amil nawasikh. Artinya, dia itu bisa beramal sebagaimana amil nawasikh laisa, yang merupakan akhwatnya kana. Artinya tarfa'ul isma wa tansibu al-khabar. Maka dikatakan ya'ani anna lafdhoma al-hijaziyah. Ma ini disebut dengan ma hijaziyah. Ma ini disebut dengan ma hijaziyah. Itu beramal sebagaimana laisa. Ini merafakkan isim, menasabkan khabar. Syaratnya ada 4 ini. Alla tuzada ba'daha in. Tidak ditambahkan setelahnya huruf in. Ayabqa nafyuha ay la yuntaqadu bi illa. Nafinya itu masih tetap, masih ada makna nafinya. Tidak dihancurkan, tidak dihilangkan dengan adanya illa. Alla yutaqaddam ismuha ala khabariha. Tidak didahului, ini bukan khairiha tapi khabariha. Tidak, isimnya tidak mendalik pada khabarnya. Dan yang terakhir, yang keempat, ini syaratnya nih, syarat yang keempat daripada beramalnya ma, alla yataqaddama, tidak mendahului ma'mul khabarnya pada isimnya. Ya, selain apabila ma'mulnya berupa dzaraf atau jar majrur. Nah, ini adalah yang ma. Terus kemudian kalau misalkan yang berupa ma, kemudian yang berupa fima wala. Nah, kemudian kalau la bagaimana syaratnya? Nah, ini yang lain, yang la. La beramal sebagaimana laisa, ya'ani annala allati al-wahidah fahiya tu'malu amala laisa fi raf'i ismi wa nasbil khabar. La bisa beramal untuk kemudian merafakkan isim dan menasbahkan khabar, beramal sebagaimana laisa, tarfa'ul isma wa tansibul khabar, dengan 3 syarat. Syarat pertama, ayyakuna ismuha wa khabaruha nakirataini. Isim dan khabarnya sama-sama nakirah. Nakirah itu artinya umum. Yang kedua, ayat taqaddama ismuha ala khabariha. Isimnya itu mendahului pada khabarnya. Contohnya, la rajula qaimun. La rajula qaiman. Tidak ada laki-laki yang berdiri. Di sini la-nya beramal sebagaimana laisa, tarfa'ul isma. Isimnya mana? La rajulun. Insyaallah bukan la rajula. La rajulun. Bukan la linafi jinsi ini. La allati lil wahidah. La yang menunjukkan makna nafi, tapi bukan nafil jinsi. La rajulun qaiman. Tidak ada laki-laki yang berdiri. Syarat yang ketiga, alla yuntaqadu nafyuha bi illa. Nafinya itu tidak dirusak dengan ilah. Kebanyakan ba ini, bi ilah, bukan bibillah, bukan bibi ilah, tapi bi ilah. Baik, itu ada syarat daripada la. Dan kemudian contohnya bisa dibaca di tabel. Saya kembali lagi ke PowerPoint. Baik. Malila tafisi wahinin amal wa hafuz rafi fasyab wal aqsuqal. Ini sudah kita baca tadi. Lata tidak berfungsi pada selain lafaz hin. Berarti dia hanya berfungsi pada hin saja. Nah, pembuangan lafaz wa hafuz rafi, pembuangan lafaz yang dibaca rafa, artinya isimnya lata, ketika dibuang itu hukumnya adalah masyhur. Kalau tidak dibuang hukumnya adalah tidak masyhur, sedikit. Jadi kalau misalkan lata Zaidun aliman. Lata Zaidun aliman. Maka isimnya dibuang menjadi lata aliman. Zaidunnya dibuang, itu banyak terjadi. Banyak terjadi. Masyhur. Ya, masyhur. Lata Zaidun aliman menjadi lata aliman. Kalau nggak dibuang, justru malah sedikit. Kalau isimnya itu ditetapkan, hukumnya sedikit. Jadi kata-kata lata Zaidun aliman, itu hukumnya lebih sedikit daripada lata aliman. Baik. Selanjutnya bait ke 164 sampai 173 daripada kitab Alfiyah bin Malik.
af'alul muqarabah, fiil-fiil yang menunjukkan makna dekat. Ya, maknanya dekat. Dekat di sini maksudnya adalah bisa bermakna dekat, hampir, nyaris. Itu namanya adalah muqarabah. Kakana kada wa asa lakin nadar ghairu mudhari'in li hadaini khobar. Kada dan asa menyamai kana. Jadi kada sama asa itu adalah menyamai kana. Nah, bedanya kalau misalkan kada itu adalah hampir tapi belum terjadi. Hampir, nyaris. Ya. Kada al-faqru ayyakuna kufron. Kada al-faqru ayyakuna kufron. Dalam selain kada al-faqiru ayyakuna kufron. Kefakiran itu nyaris menjadikan orang itu kufur. Kufur artinya tidak percaya kepada Allah, tidak ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah. Kada, nyaris orang yang fakir itu bisa menjadi kafir, menjadi kufur. Kufur nikmat. Asa juga seperti itu. Asa maknanya adalah hampir. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya. Asa yab'atsaka. Asa semoga Allah membangkitkan kamu pada maqam mahmud. Ini beramal sebagaimana kana. Amalnya apa? Amalnya tarfa'ul isma wa tansibu al-khabar. Namun khobarnya jarang terjadi apabila bukan berupa fi'il mudhari'. Jadi yang sering itu adalah berupa fi'il mudhari'. Jadi khobarnya kada, ya, khobarnya kada dan asa ini yang sering adalah berupa fi'il mudhari'. Kalau tidak berupa fi'il mudhari' itu jarang. Wa kaunuhu biduni an ba'da asa nazrun wa kadal amru fihi ukisa. Khobar yang tanpa disertai in, ya, khobar yang tanpa disertai anna, biduni an, khobar yang tanpa disertai an setelah asa itu jarang terjadi. Seperti contoh tadi, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka. Jadi kebanyakan khobarnya asa itu bersama dengan an. Asa an yab'atsaka. Jadi jarang ditemukan setelah asa itu tanpa adanya an. Asa nu'ta. Dalam qasidah itu ada asa nu'ta. Qasidah Qur'aniyah. Asa nu'ta tanpa disertai dengan an. Ini hukumnya adalah jarang. Asa nu'ta, asa nazrah. Nah, itu jarang yang seperti itu, alias sedikit kalau asa khabarnya tidak disertai dengan an. Dan itu berlaku terbalik pada kada. Justru kalau kada itu yang sering tanpa an. Jadi kayak kada al-fakiru ayyakuna kufron itu dianggap sedikit. Yang banyak terjadi adalah kada al-fakiru kufron atau kada al-fakiru kufron atau yakunu kufron tanpa adanya an di dalam khobar daripada kada. Kebalikan daripada asa. Wa ka'asa hara walakin ju'ila khabaruha hatman bi'an mutasila. Sebagaimana asa itu adalah haro. Haro itu juga beramal sebagaimana apa? Beramal sebagaimana asa. Asa. Amalnya apa? Tansibu tarfa'ul isma wa tansibu al-khabar. Walakin ju'ila khabaruha hatman bi'an mutasila. Tapi kalau haro ini khobarnya harus ada an-nya. Ya. Haro an takuna nasyiton. Haro an takuna nasyiton. Harus ada an-nya khobarnya. Kalau nggak ada an nggak boleh. Walzamu ikhlaulaqaan mitla haro. Ikhlaulaqa juga wajib untuk dikasih an sebagaimana haro. Haro khobarnya harus ada an-nya. Begitu pula ikhlaulaqa khobarnya juga ada an-nya. Wa ba'da ausyaka dan setelah ausyaka indifa'an nazura. Begitu pula ausyaka, kalau setelah ausyaka itu tidak ada an-nya itu hukumnya adalah nazir, jarang. Ya. Jadi kebanyakan ikhlaulaqa, ikhlaulaqa dan haro wajib ada an-nya. Kalau ausyaka ini boleh ada an, boleh tidak ada an. Khobarnya maksudnya boleh ada an-nya, boleh tidak ada an-nya, khobarnya ausyaka.
Tapi yang banyak terjadi ada annya. Khobarnya ausyaka. Ausyaka ayyakuna syakuran. Ausyaka ayyakuna syakuran. Nah, itu adalah yang banyak. Kalau dikatakan ausyaka yakunu syakuran, itu hukumnya adalah nazuro. Nazuro artinya jarang. Wa mithlu kada fil asahi karaba wa tarku an ma'adhi syuru'i wajaba. Dan karoba menyamai kada. Kada beramal sebagaimana apa? Sebagaimana kana. Tarfa'un isma wa tansibul khabar. Karoba juga sama. Tarfa'un isma wa tansibul khabar. Menurut pendapat yang lebih benar. Qaul asah. Dan wajib meninggalkan an setelah lafaz yang menunjukkan makna memulai. Jadi kalau misalkan karoba itu sama dengan kana, sama dengan kada, yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khabar, maka kalau misalkan ada lafaz yang menunjukkan makna syuru', makna memulai, bada'a, ya, intolaqa, zahaba, maka itu hukumnya adalah wajib untuk tidak menambahkan an, alias membuang an. Contohnya apa? Seperti contoh ka'an sya'as sa'iku yahdu wa tafiq, kadza ja'altu wa akhadtu wa alik. Ansya'as sa'iku yahdu wa tafiq. Terus ja'altu wa akhadtu wa alik. Seperti contoh ansya'a as-sa'iku yahdu. Ini adalah yang disebut dengan zisyuru', ya. Zisyuru', lafaz yang menunjukkan makna memulai. Ansya'as sa'iku, ya. Ansya'as sa'iku. Ansya'a memulai, as-sa'iku seorang sopir, yahdu untuk mengendarai kendaraan. Wa tafiqa. Kaza begitu pula contoh ja'altu wa akhadtu wa alik. Ja'altu, akhadtu wa alik ini termasuk af'alus syuru' yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan memulai sebuah pekerjaan. Wasta'malu mudhari'an li ausyaka wa kadala ghairu wazadu musyrika. Para pakar bahasa memfungsikan fi'il mudhari'nya ausyaka dan kada. Artinya kada yakadu, ausyaka yushiku. Ausyaka yushiku, kada yakadu. Ini juga beramal sebagaimana kana wa akhwatuha, yaitu adalah tarfa'ul isma wa tansibu al-khabar. Ya, man yar'a haulal hima yushik ayyar ta'afihi atau yushik ayyaqa fihi. Barang siapa itu kemudian mendekat-dekati sekitar tanah larangan, maka dikhawatirkan akan terjatuh di tanah larangan tersebut. Ya. Dan kemudian selain ausyaka, mudhari'nya bisa beramal yushiku, juga isim fa'ilnya bisa beramal, yaitu mushika. Mushika bisa beramal sebagaimana kana tarfa'ul isma wa tansibu al-khabar. Ya. Musyikan ayyaqa fihi. Musyikan ayyaqa fid dari misalkan. Ini adalah musyika yang bisa beramal sebagaimana kana, sebagaimana kada juga, yaitu tarfa'ul isma wa tansibu al-khabar. Ba'da asa khraulaka au syaqqat jarid ghinan bi ayyaf ala ansanin fuki. Terkadang terjadi setelah asa, ikhlaulaqa dan ausyaka mencukupkan dengan isimnya. Isimnya dicukupkan dengan ayyaf ala. Asa ayyaf ala, ya. Ikhlaulaqa ayyaf ala. Ausyaka ayyaf ala. Tanpa lafaz kedua khabarnya yang ditiadakan. Artinya cukup dengan isimnya saja. Asa ayyaf ala. Ya. Ikhlaulaqa ayyaf ala. Ausyaka ayyaf ala. Tanpa kemudian menyebutkan khabarnya. Ini terkadang terjadi. Kenapa? Karena sudah diketahui. Maka tidak perlu menyebutkan khabarnya. Wajari dan asa awir fa'mut mara biha idza ismun qablaha kuzukira. Kosongkanlah asa, ya. Asa ini dikosongkan dari dhamir, ya. Wajari dan asa. Atau rafa'kanlah dhamir. Awir fa'mut mara. Awir fa'mut mara. Rafa'kanlah dhamir dengannya biha. Idza ismun qablaha kuzukira, jika isimnya telah disebutkan sebelumnya. Jika isimnya telah disebutkan sebelumnya. Ya, misalkan asa
Zaidun qa'iman. Isimnya didahulukan Zaidun asa, ya, Zaidun asa qa'iman. Maka di sini domirnya tidak perlu tampilkan qa'iman ai huwa. Huwa tidak perlu disebutkan. Jadi asa Zaidun qa'iman cukup disebutkan Zaidun asa qa'iman tanpa menyebutkan domir huwa. Baik. Dan kemudian bait yang ke-174, 196 membahas tentang inna wa akhwatuha. Baik, ini sepertinya akan bisa kita selesaikan di sesi kedua ini sampai 100 nadhaman, 99 nadhaman maksudnya. Jadi insya Allah lebih cepat. Nanti sisanya sesi ketiga bisa kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Banyak berdiskusi maksudnya. Baik, bait yang ke-174 sampai 196 dalam bab inna dan saudara-saudaranya. Inna amalnya itu berbalik dengan kana. Kalau kana tarfa'ul isma wa tansibul khabar, inna justru sebaliknya, tansibul isma wa tarfa'u al khabar. Ini siapa saja akhwatnya inna? Di inna, anna, laita, lakinna, la'al, ka'anna, aksu, madikana min amal. Lafat ka'anna, la'alla, lakinna, laita. Anna dan inna itu adalah inna dan saudara-saudaranya isinya ada 6 ini. Ada 6. Inna, anna, laita, la'alla, lakinna, ka'anna. Kebalikan daripada kana fungsinya. Kalau kana tarfa'ul isma wa tansibul khabar, kalau inna dan saudara-saudaranya tansibul isma wa tarfa'u al khabar. Contohnya ka'ina zaidan alimun bi anni kufun walakin abnahu dhudighni. Inna zaidan alimun bi anni. Inna zaidan alimun. Terus kemudian ini satu contoh ini. Inna zaidan alimun. Koma, bi anni kuf'un, koma, walakin nabnahu zu dighnin, titik. Ini 3 contoh. Ya. Inna zaidan alimun, sesungguhnya Zaid orang alim. Bi anni, bahwasanya aku, kuf'un, orang yang cukup. Walakin nabnahu, akan tetapi putranya, zu dighni, orang yang memiliki kebutuhan. Waraidat tertiba illa fil ladzi kalaita fiha au huna ghairal badhi. Jagalah tertib susunan ini kecuali dalam contoh seperti laita fiha au huna ghairal badhi. Jadi urutannya inna dan saudara-saudaranya setelah inna adalah isimnya, setelah isimnya inna baru kemudian khabarnya. Dan itu harus tertib seperti itu. Kalau nggak bisa ya nggak boleh. Kecuali semisal contoh laita fiha. Laita fiha au huna ghairal badhi. Kecuali kalau misalkan khobarnya itu berupa dzaraf atau jar majrur, maka boleh untuk didahulukan, ya. Laita fiha, laita fiha. Laita fiha, seandainya di dalamnya. Seandainya di dalamnya. Au huna ghairal badhi. Atau di sini ghairal badhi. Ya, selain daripada orang yang menyerahkan. Artinya di sini khabarnya berupa dzaraf atau jar majrur, boleh didahulukan daripada inna dan saudara-saudaranya. Maksudnya didahulukan daripada khabarnya inna dan saudara-saudaranya. Wa hamza in naftah li saddi masdari masaddaha wa fi siwa dzakaksiri. Bacalah fathah pada hamzahnya inna. Ini adalah membahas tentang tata cara fathah dan mengkasrah hamzahnya inna. Kapan hamzahnya inna itu di fathah? Hamzahnya inna di fathah karena menempati tempatnya masdar. Karena menempati tempatnya masdar. Alias bisa diganti dengan masdar. Itu maksud daripada bisa dimasdarin masaddaha. Karena masdar bisa menempati tempatnya. Alias bisa ditakwil masdar. Wa fi siwa dzakaksiri. Namun selain daripada lafadz, ya, selain daripada inna yang tidak bisa diganti dengan masdar, ya, kalau misalnya tidak bisa diganti dengan masdar, isimnya inna, maka justru inna dibaca kasrah, bukan di
fathah. Kapan itu di kasrah? Faksir fil ibtida wa fi bad isilah. Kasrahlah hamzahnya inna pada saat berada di awal. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Karena innanya di awal maka dibaca kasrah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inna ditaruh di awal maka dibaca kasrah. Wa fi bad isilah. Dan juga di awalnya silah. Awalnya silah artinya apa? Awal daripada penjelas daripada mausul. Nah, awal daripada silah. Permulaan daripada silah. Ya, contohnya innal ladzina amanu. Innal ladzina amanu atau huwa alladzi innahu fiddari, bisa seperti itu. Wallazi innahu fiddar. Allazi fiddari innahu zaidun, bisa seperti itu. Allazi fiddari innahu zaidun. Kalau di awalnya silah juga harus dikasrah. Wa haitsu innal yamin mukmilah, begitu pula apabila menjadi penyempurna daripada sumpah. Ya. Penyempurna daripada sumpah, misalkan wallahi inni la usariku, demi Allah saya tidak mencuri. Wallahi inni sesungguhnya aku la usariku, tidak mencuri. Baik. Au hukiyat bil qauli, atau misalkan inna itu adalah dihikayahkan dari sebuah qaul. Misalkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Itu adalah mahkiyul qaul. Mahkiyul qaul artinya adalah isi daripada ucapan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hafs Umar bin Khattab, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'mal. Isinya qaul apa? Qala innamal a'mal. Maka innanya wajib untuk dibaca kasrah. Au halas mahal. Halin, atau inna tersebut menempati tempatnya hal, seperti zurtuhu wa inni. Nah, wa ini adalah hal. Zurtuhu, aku mengunjunginya. Wa ini dalam keadaan bahwasanya aku zu amal, orang yang memiliki harapan. Ya, wa ini adalah wajib dibaca kasrah. Kenapa? Karena dia menempati posisinya sebagai hal. Hal dari mana? Dari zurtuhu. Ya, sahibul halnya mana? Sahibul halnya itu adalah tu-nya. Tu daripada zurtuhu. Terus selanjutnya wa kasaru min ba'di fi'lin uliqa bilami ka'alam innahu lazutuqa. Para pakar bahasa membaca kasrah setelah fi'il yang dikaitkan dengan lam tidak. Contohnya i'lam innahu lazutuqa. Jadi maksud daripada wa kasaru min ba'di fi'lin uliqa bilami. Fi'lin uliqa bilami mana? Fi'lin uliqa bilami itu adalah i'lam. I'lam kemudian ditaklikkan dengan lam ibtida, lazutuqa. I'lam, ketahuilah bahwasanya lazutuqa, dia adalah yang memiliki ketakwaan. Ini ditaklik dengan menggunakan lam. Lamnya lam ini, lam ibtida, lazutuqa. Maka inna ini yang ditaklikkan dengan lam ibtida harus dibaca kasroh hamzahnya. Nggak boleh dibaca i'lam annahu lazutuqa, tapi dibaca i'lam innahu lazutuqa, bukan annahu. Ba'da idza fuja'atin aw qasami lalama ba'dahu biwajhaini numi. Setelah idza fujaiyah atau sumpah yang tidak ada lam ibtida setelahnya. Jadi idza fujaiyah adalah misalkan idzan misalkan ketika seseorang itu melihat sesuatu yang mengagetkan atau menemui seseorang yang tiba-tiba datang. Idzan yaji'u Zaidun. Nah, ini namanya idzan fujaiyah. Tiba-tiba. Ya. Idz ba'atha fihim rasulan. Tiba-tiba di dalam kaum itu diutus rasul. Idza fujaiyah atau sumpah yang tidak ada lam tidaknya, wallahi, tapi nggak ada
lam ibtida'nya. Lam ibtida' itu lam yang menunjukkan makna bahwasanya lafaz tersebut adalah awal. Misalkan Zaidun laqaimun. Laqaimun lamnya adalah lam ibtida'. Pembacaan hamzah inna ada dua wajah. Boleh dibaca inna, boleh dibaca anna. Wallahi annahu la Zaidun. Wallahi wallahi annahu Zaidun. Boleh wallahi innahu Zaidun. Tapi kalau ada lamnya, ya, misalkan la Zaidun, nah maka harus dibaca kasrah. Wallahi innahu la Zaidun. Ma'atil wifal jaza wa za yattaridu fi nahwi khairul qawli inni ahmadu. Inna yang mengiringi fa jaza. Inna yang mengiringi fa jaza, ya, maka boleh dibaca dua wajah. Boleh dibaca inni ahmadu. Boleh dibaca anni ahmadu. Boleh dibaca inni ahmadu. Ini contohnya khairul qawli inni ahmadu. Boleh dibaca khairul qawli anni ahmadu. Kenapa? Karena dia mengiringi fa jaza. Setelah ina wa ba'da dzatil kasri tashabul khabar la mubtida'in nahwu inni la wazar. Setelah inna yang dibaca kasrah, khabarnya dapat disertai lam ibtida'. Inni la wazar. Ya. Inni la wazar. Jadi setelah inna yang dibaca kasrah, ini baca kasrah inanya kan, hamzahnya, ini boleh dibaca, boleh ditambahkan khabarnya, ditambahkan khabar, di dalam khabar ditambahkan lam ibtida'. Wala yali dzillama ma qad nufiya wala minal af'ali ma ka radiya. Lam ibtida' tidak bisa diiringi oleh khabar yang dinafikan. Tidak dapat diiringi fiil yang mempunyai yang menyamai lafaz radiya, yaitu fiil yang memiliki makna rela. Waqad yaliha ma'aqad ka'in nazar laqad sama 'alal ida mustahwida. Dan terkadang khobar yang menyamai lafaz radiyah yang beserta qad dapat mengiringi lam tidak. Ini contohnya sudah ada di sini. Inna dza laqad sama 'alal ida mustahwidha. Jadi terkadang khobar, ya, khobar yang memiliki makna radiyah, ya, maknanya radiyah, makna rela. Inna dza laqad sama 'alal ida mustahwidha. Ya, ini boleh kemudian bersama dengan qad, laqad, dan boleh kemudian disertai dengan lam ibtida'. La ini adalah lam ibtida'. Jadi mengiringi lam ibtida' dan juga mengiringi qad. Inna za laqad sama 'alal ida mustahwida. Terus kemudian wa tashabul wasita ma'mul al-khabar wal fasla wasman halla qablahu al-khabar. Lam ibtida' dapat menyertai ma'mulnya khabar yang berada di tengah, dhamir fasal, dan isim inna yang khobarnya adalah khobarnya berada sebelumnya. Kita lanjutkan. Wa wasuma bidil hurufi mubtilu i'malaha wa qad baqal amalu. Perlu digarisbawahi para hadirin partisipan, kalau misalkan inna itu bersama dengan ma, maka ma ini mencegah amal daripada inna. Ma ini disebut dengan ma kafah. Maka dikatakan wa wasuma bil hurufi mubtilu. Mubtilu ay mubtilun li i'malihi. Menonaktifkan fungsinya, menjadikan tidak berfungsi untuk tansibul isma wa tarfa'u al khabar. Tapi terkadang tetap berfungsi, terkadang tapi jarang, sering-sering enggak berfungsi. Wa jaizun raf'uka ma'atufan ala mawsubi inna ba'da an tastakmila. Boleh kita merafa'kan lafaz yang diatofkan pada lafaz yang dinasabkan oleh inna setelah inna menyempurnakan isim dan khobarnya. Jadi misalkan inna Zaidan qaimun. Setelah khobar dan isim yang disebutkan, maka boleh kemudian mengatofkan kepada lafaz sebelumnya. Inna Zaidan qaimun wa jalisun wa qa'idun wa sarin. Nah, boleh. Catatannya adalah
ba'da an tastakmila, setelah menyempurnakan menyebutkan isim dan khobarnya baru kemudian mengatafkan boleh. Wa ulhiqat bi inna lakinna wa an min duni laita wa la'ala wa ka'an. Sama dengan inna, yaitu adalah lakinna, anna, laita, la'ala, ka'anna. Sama dalam artinya apa? Sama-sama tansibul isma wa tarfa'u al-khabar. Alias ini bait ini atau nazam ini menjelaskan tentang akhwatnya inna. Hanya 6 saja. Inna anna, laita la'ala, lakinna ka'anna. Wa khufifat inna faqala al-amalu wa talzamu lamu idza ma tuhmalu. Kadang-kadang inna itu enggak ditasdid, bacanya cuma in. Faqala al-amal, maka sangat jarang sekali bisa beramal kalau ditakhfif. Bukan inna tapi in atau an, maka amalnya sedikit. Wa talzamul lamu idza ma tuhmalu, dan wajib untuk diberikan lam ibtida apabila inna tidak difungsikan. Kalau inna tidak difungsikan, maka wajib untuk ditambahkan lam ibtida. Ya. Baik. Wa rubbama sughniya anha in badah manatikun aradahu mu'tamida. Terkadang lam ibtida tidak dibutuhkan jika telah jelas apa yang dikehendaki orang yang berkata dengan berdasar pada petunjuk. Jadi lam ibtida yang tadi dikatakan bahwasanya harus dikasih lam ibtida. Wa talzamu ini di bait sebelumnya wa talzamu lamu idza ma tuhmalu. Lam ibtida itu wajib untuk ditambahkan apabila inna tidak difungsikan. Tapi kadang-kadang meskipun toh tidak difungsikan, tidak ditambah lam ibtida juga karena sudah ustughniya anha, sudah mencukupkan terhadap maknanya. Jadi orang yang mendengarkan itu bisa memahami apa yang dikehendaki daripada orang yang berbicara. Manatikun aradahu mutamida. Jadi orang yang mendengarkan sudah mampu memahami apa yang disampaikan orang yang berbicara. Wal fi'lu illam yakuna nasikhan fala tulfihi ghaliban bi idzi musalla. Jika kalimat fi'il bukan kalimat fi'il nawasikh, maka tidak akan kamu jumpai pada umumnya disertakan dengan in yang dibaca ringan ini. Ya, biasanya kalau misalkan fi'il-fi'ilnya itu adalah bukan fi'il nawasikh, ya, itu biasanya falatul fihi ghaliban, biasanya tidak dijumpai, ya, tidak dijumpai bersama dengan in yang mukhaffafah tadi, in yang mukhaffafah daripada inna kan bisa ditakhfif. Wa khuffat inna faqala al-amalu, di bait sebelumnya tadi wa khuffifat inna faqala al-amalu, inna boleh ditakhfif in jadinya tanpa ditasydid. Tapi kalau misalkan dia ditakhfif, maka jarang ataupun umumnya dia tidak akan bertemu dengan amil nawasikh. Tidak akan bertemu dengan amil nawasikh yang lain. Nggak bertemu dengan kana dan saudara-saudaranya, nggak bertemu dengan inna dan saudara-saudaranya. Ya, in saja sendirian di dalam kalimat itu. Wa in tukhaffaf an nafas mustakan. Selain in bisa ditakhfif, inna bisa ditakhfif menjadi in, anna juga bisa ditakhfif menjadi an. Maka kemudian ismuha stakan. Maka kemudian isimnya menjadi tersimpan, istakana. Ai utmira, disimpan. Wal khabar al jumlatan min ba'di an, dan jadikan jumlah setelah anna itu menjadi khabarnya. Baik. Wa iyakun fi'lan wa lam yakun du'a wa lam yakun tasrifuhu mumtani'a. Jika khabar anna mukhaffafah berupa fi'il dan bukan bermakna doa serta pentasrifannya tidak dicegah. Artinya bagaimana? Kalau misalkan khabarnya anna itu adalah berupa fi'il, ya, an yang kemudian ditakhfif menjadi an, anna yang ditakhfif menjadi an. Kalau misalkan itu adalah tidak bermakna doa dan tasrifannya itu adalah tidak tercegah, berarti itu adalah bukan amil nawasikh. Karena amil nawasikh itu tidak bisa ditasrif secara sempurna. Wa in yakun fi'lan, jika khobar an mukhaffafah berupa fi'il dan bukan bermakna doa serta pentasrifannya tidak dicegah, maka bagaimana? Maka fal ahsanul faslu, jawabannya adalah fal ahsanul faslu.
maka lebih baik dipisah dengan menggunakan lafadz ataupun huruf qad, atau dipisah dengan menggunakan nafi. Atau tanfis. Tanfis itu adalah huruf yang menunjukkan makna akan. Misalkan saufa atau sin itu tanfis. Jadi huruf yang menunjukkan makna akan. Saufa ta'alamun, summa kalla saufa ta'alamun. Saufa ta'alamun huruf tanfis. Sa yaqulu sufaha, sinnya adalah huruf tanfis. Au lau, atau ya, atau bisa dengan menggunakan lau. Ya, namun sedikit penyebutan lau ini. Dan bait yang terakhir daripada bab inna wa akhwatuha, wa khufifat ka'anna aydun fanwi mansubuha wa thabitan aydun rumi. Selain anna dan inna yang bisa ditakhfif, anna ditakhfif menjadi an, inna ditakhfif menjadi in, ka'anna juga bisa ditakhfif menjadi ka'an. Ya, fanuya mansubuha. Maka isim yang dibaca nasab itu dikira-kirakan. Wa thabitan aydun ruwi, namun juga ada yang menurut riwayat itu ditetapkan, alias tidak dikira-kirakan tapi ditetapkan mansubnya. Maksudnya apa? Isimnya ka'anna. Kan ka'anna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Tansibul isma berarti mansubnya adalah ya isimnya itu. Marfu'nya itu adalah khabarnya. Maka kalau misalkan ka'anna ditakhfif menjadi ka'an, maka juga bisa. Dan nanti isimnya dikira-kirakan. Tapi menurut pendapat yang lain, isimnya itu tidak dikira-kirakan alias tampak. Baik. Sekarang masih sisa waktu kurang lebih 10 menit untuk sesi yang kedua ini. Sebelum kita mengakhiri daripada sesi yang kedua, barangkali ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan terkait daripada sesi yang kedua ini, dipersilahkan untuk unmute, membuka mikrofonnya, atau melalui chat, silahkan. Masih sisa kurang lebih 13 menit menuju setengah 12. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Saya lagi Ustadz, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Bu. Silahkan. Itu ada imam sholat, kalau baca mau nawait mau usolli itu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kan padahal tidak ada harfun nawasib itu Ustadz. Itu dimungkinkankah seperti itu? Kalau misalnya dibaca Muhammadar Rasulullah, kan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Seharusnya kan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar. ya. Tidak ada. Ya, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu kalau ditegur tuh marah tuh imamnya gitu. Imam memang masih muda, cuman dia hafiz. Ya, Ustaz. Baik. Jadi pertanyaannya, apakah kemudian anna dibuang itu diperbolehkan dengan tetap menetapkan amal daripada anna? Jadi aslinya anna Muhammadar Rasulullah, kemudian ananya dibuang menjadi Muhammadar Rasulullah. Apakah diperbolehkan seperti itu? Amin nawasibnya dibuang gitu, kira-kira seperti itu pertanyaannya, Ibu. Iya. Ya. Nah, anna dan inna itu tidak boleh untuk dibuang. Yang boleh dibuang itu adalah isimnya atau khobarnya. Kenapa? Kalau anna dibuang, maka nanti tidak diketahui kata aslinya dari mana, kemudian amilnya hilang, siapa yang memberikan dampak kepada makmulnya. Kok tiba-tiba Muhammadan itu dari mana? Nah, kalau di dalam alfiyah tidak diperbolehkan membuang anna atau inna atau akhwatnya, yaitu lakina, ka'ana, laita, la'ala. Itu nggak boleh dibuang. Yang boleh dibuang adalah khobarnya boleh, isimnya boleh dibuang. Kenapa? Karena amil itu adalah sakral, sentral. Kalau amil dibuang, maka nanti dampaknya adalah pada makmul. Kalau nggak ada amilnya, bagaimana makmul itu kemudian memiliki i'rab, rafa, nasab, jar, jazm. Jadi kalau misalnya tadi
asyhadu alla ilaha illallah. Enggak, yang la ilaha illallah Ustaz. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya, kalau misalkan maksudnya daripada si yang berbicara itu adalah ai wa anna Muhammadan Rasulullah, ya maka masih ada kemungkinan untuk dibenarkan. Kalau misalnya dimaksud itu adalah yang dimaksud oleh si mutakalim itu. Tapi bagi kita sebagai mukhatab atau sebagai sami yang mendengarkannya, itu akan bermasalah secara nahwu. Karena kok dibaca Muhammadan dari mana? Oh, nggak ada amil nawasibnya. Nggak ada amil yang disebutkan. Secara nahwu akan bermasalah. Secara nahwu. Karena akan menerjang kaidah yang ada di dalam pembahasan inna wa akhwatuha. Yang mana di situ amil yang sangat penting sekali. Jadi amil itu harus disebutkan karena amil ini yang kemudian memberikan dampak kepada lafadz yang dimasuki amil itu. Yang nggak ada penyebutan amil alias amil nggak perlu disebutkan ya amil maknawi tadi. Amil maknawi tajarrud, amil maknawi ibtida yang ada di dalam mubtada ataupun dalam fi'il mudhari yang tidak kemasukan amil nawasib atau amil jawazim, itu amil maknawi, nggak perlu disebutkan karena memang nggak bisa disebutkan juga karena itu adalah amil maknawi. Kalau amil lafzi ya harus disebutkan, ya sehingga tidak membingungkan kepada orang yang mendengarkan atau orang yang diajak bicara. Iya, terima kasih Ustaz. Tapi ada kemungkinan bisa dibenarkan ya. Dibenarkan dari sisi si mutakalim sendiri. Kalau dia memaksudkan Muhammadan itu bimana anna Muhammadan. Kayak contohnya ini Bu. Misalkan di dalam khutbah nikah itu ada Allah fin nisa. Allah fin nisa. Allah fin nisa artinya adalah Allah ay ihdar Allah ay ihdar Allah. Berhati-hatilah Allah pada Allah. Berhati-hatilah Allah pada Allah. Finisa di dalam perempuan. Nah, maksudnya di situ adalah ada pembuangan. Ihdar Allah finisa. Dan itu ada kaidahnya dalam pembuangan itu. Nah, kalau yang inna sebagaimana disebutkan dalam Alfiyah ini tidak ada kaidah pembuangan inna ataupun anna. Ya, yang menjadi peluang pembenaran cuma satu tadi. Ya, setidaknya itu yang saya pahami. Satu tadi yaitu adalah maksud daripada si mutakalim. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ya, syukran Ustaz. Ini pembahasannya mungkin itu masuknya bukan ke nahwu. Kalau maksud daripada mutakalim masuknya ada di pembahasan ilmu balaghah. Ilmu balaghah. Ma'ani, badi ataupun bayan. Dibuang hurufnya karena ada faidah yang ingin didapatkan oleh si mutakalim, ya maka itu bisa jadi pembenaran. Tapi sependek yang saya tahu dan sesedikit bacaan yang saya baca, itu saya belum menemukan itu. Nanti perlu saya cari lagi sepertinya. Pembuangan tanpa alasan. Iya Ustaz. Baik, terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, silahkan izin live duluan. Silahkan Pak Ahmad Yusuf Mubarak. Silahkan. Baik, ada lagi yang menanyakan? 7 menit masih tersisa sebelum 11:30. Dan alhamdulillah ini tinggal sisa kurang lebih cuman sisa beberapa nadhaman saja. 197 sampai 205. Tersisa 8 nadhaman. Nanti di sesi ketiga insya Allah akan kita bahas. Jadi di sesi ketiga nanti kita selesaikan 8 nadhaman dari rangkaian daurah dan nanti lebih banyak diskusi. Jadi waktunya panjang untuk sesi ketiga untuk bisa berdiskusi. Baik. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Sepertinya semuanya
sudah cukup Saking memahami. cepetnya Ustadz, Saking apa, Bu? saking cepetnya jadinya pusing. Saking cepatnya. Iya, apa namanya itu? Ustadz neranginya kan cepet banget tuh jadinya. Ngejarnya ke pondal-pondal Ustadz. Ini udah saya pelan-pelankan, Ibu. Oh iya. Karena begini, belajar nahwu sharaf itu memang butuh suasana yang fresh, pikiran yang tenang, fokus. Karena selain menghafal, juga mengamati. Selain menghafal, juga mengamati teori-teori daripada nahwu. Makanya nggak ada pelajaran nahwu di pesantren ataupun di lembaga-lembaga pendidikan, pembelajaran bahasa Arab. Itu yang kemudian bisa diselesaikan dengan waktu yang singkat. Iya, bertahun. Alfiyah itu sependek yang saya tahu paling cepat itu adalah setahun kalau di pesantren ataupun di lembaga-lembaga pendidikan. Makanya Ustadz ini 1 jam, ya itulah remeng-remeng aja Ustadz. Iya. Tadi sayangnya tuh kurang contoh ya Ustadz ya, Contohnya sudah ada di tabel, tabel itu ya. Tabel. Ya, belum dibikin ini jadinya kalau lihat di HP kekecilan. Oh, pakai HP, baik. Nanti ini daurah ini adalah sebagai pemicu saja. Nanti sewaktu-waktu kan ada grupnya itu. Kalau nanti mau bertanya, silakan bisa bertanya di grup yang ada, bisa dimanfaatkan untuk kemudian berdiskusi. Jadi ini adalah pemicu untuk mengulang dan mengawali belajar alfiyah bagi yang baru pernah belajar alfiyah, atau mengulangi bagi orang yang sudah pernah belajar alfiyah. Karena ini singkat sekali. Baik. Dulu saya belajar 1 tahun belajar alfiyah ini. Itu pun 1 tahun sebelum masuk pembelajaran dari muqaddimah alfiyah itu sudah hafal duluan nadhaman itu. Oh, harus hafal ya Ustaz. Selain hafal, juga harus menulis seluruh nadhaman itu beserta syarahnya dengan tulisan tangan. Nggak boleh pakai ketikan, nggak boleh pakai pulpen biasa. Pulpennya pulpen tutul, orang nyebutnya apa istilahnya? Tinta tutul. Nah, ya, tinta tutul, pakai itu. Jadi sampai sekarang masih ada bukunya. Iya. Dan masih jadi bahan saya untuk ngajar. Saya setiap hari masih ngajar alfiyah sekarang, dari Senin sampai Rabu setiap hari. Udah berjalan sekian tahun belajar ngajar alfiyah. Kepala itu Ustaz. Bukan di luar kepala sebenarnya. Semakin paham alfiyah semakin bingung karena ternyata ada hal-hal baru yang ditemukan. Iya Ustaz, saya baru umur sudah setua ini baru tahu yang alfiyah, oh ini ya kayak gini. Gak apa-apa Ibu, gak apa-apa. Insya Allah berkah. Baik, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya nggak nanya, Ustaz, cuma mau curhat aja nih. Oh iya, silakan. Curhatnya insya Allah curhatnya mencerahkan. Apa namanya? Tadi Ustaz bilang tadi pembelajaran alfiyah dari Senin sampai Rabu. Kira-kira di mana itu Ustaz tempatnya? Bolehkah saya ikut ini biar apa namanya ilmu yang sekarang atau saya dapatkan ini bisa berkelanjutan gitu ya. Karena kalau ini kan daurah kan istilahnya fresh banget gitu waktunya ya. Terus kemudian dari sekian materi yang gitu banyak, saya nyantol mungkin 20% aja udah untung banget gitu. Kalau nggak ada follow up-nya kayaknya kok sayang banget gitu. Sedangkan yang saya tahu anak saya menghafal alfiyah itu mungkin 1,5 tahun ya baru dia dibilang lulus gitu atau selesai gitu. Terus anak yang satunya lagi juga gitu, setahun baru lulus gitu lah. Ini saya cuman sekali 2 kali gitu kan. Kayaknya sayang banget gitu kalau nggak ada follow up-nya gitu Ustaz. Boleh nggak kira-kira mengikuti pembelajaran alfiyah apa namanya? Ya gitu Ustaz. Boleh, nanti japri aja Ibu. Nanti japri saja. Insya Allah. Kalau misal memungkinkan. Tuh anaknya tuh. Jadi begini, makanya materi yang saya share itu banyak. Karena saya membuat materi ngetiknya itu juga lama, Ibu. Tujuannya biar kemudian dibaca setelah daurah,
atau sebelum daurah, setelah di-share, itu agar dibaca secara mandiri. Itu saya ngetiknya juga lama. Dan itu untuk mempermudah sebenarnya. Nah, adapun kalau masih susah juga, ya memang butuh proses di dalam belajar. Ya, kalau misalnya langsung paham, itu berarti ya justru malah unik kalau langsung paham. Jadi saya yang sudah belajar Alfiyah pun, ini butuh ngetik-ngetik untuk membuat tabel dan lain sebagainya, itu untuk di-share ke ibu-ibu. Makanya materi yang saya share itu ada beberapa materi itu yang saya share di PDF-nya itu. Biasanya saya kalau misalnya ngisi daurah memang materinya saya share banyak itu sudah ringkasan. Menurut saya sudah ringkasan dari seluruhnya. Nah, dan itu nggak mungkin diselesaikan dalam daurah di Zoom ini. Harapan saya dengan materi yang saya buat itu bisa dibaca-baca sendiri. Nanti sisanya yang nggak paham silahkan ditanyakan. Kira-kira seperti itu. Jadi di daurah itu hanya sekilas-sekilas singkat saja. Kurang lebih seperti itu. Baik. Apa Ustadz ngajar di Darussunnah? Oh, sekarang udah enggak sekarang. Oh, betul. Baik, dulu saya di sana malah ngajarnya bahasa Inggris, bukan Alfiyah. Oh, Masya Allah. Ngajarnya malah bahasa Inggris. Baik. Terus ada lagi nih. Terus bagaimana caranya bisa tahu ketika lihat contoh lafaz yang dibuang yang mana? Contohnya kalau pengen tahu di tabel ada, terus di PDF ada. Saya sebenarnya punya PDF. Saya sengaja scan dari buku sebenarnya, buku kajian analisis Alfiyah. Ini di pesantren yang dulu saya pernah belajar di sana, pesantren Lirboyo yang juga kemarin Ustaz Khairul Huda itu alumni sana juga. Itu ada buku yang menarik untuk kemudian dibaca. Nih. Nah, dibaca sebagai pengantar ya, sebagai pengantar Alfiyah. Nah, nih buku pengantar dari Al-Mu'arraf ada di Ta'arif. Ini saya scan dari buku yang ada, ini untuk mempermudah. Tapi ini ada 150 halaman. 150 halaman untuk membahas 99 nadhaman di pertemuan daurah kita hari ini. Dan itu nggak mungkin kita baca di waktu yang cuma sehari 3 sesi yang sangat singkat ini. Nah, nanti kalau misalnya mau saya share PDF-nya, silahkan dibaca sendiri. Atau bisa membeli bukunya sendiri. Dan banyak sekarang buku-buku pengantar Alfiyah bisa dibaca secara mandiri. Ya. Sebenarnya mudah sekali, sekarang fasilitas sudah banyak, tinggal kemauan saja. Dan tentunya istiqomah di dalam belajar. Tadi Bu siapa? Bu Siti Maryam ya curhat ya? Iya Ustaz. Dulu saya pas waktu belajar Alfiyah itu dipelajari selama setahun. Satu kali pertemuan, seminggu itu 3 kali pertemuan. Setiap satu pertemuan itu 10 nadhaman. Satu hari itu dimulai dari jam 7:30 sampai 11:30. 10 nadhaman itu dibahas 7:30 pagi sampai 11:30 menjelang zuhur. Masya Allah. Terus malamnya itu ba'da Isya 7:30 sampai 11:30 malam itu untuk mempersiapkan 10 nadhaman yang akan dibahas besok. Berarti berapa jam itu? 10 nadhaman itu dipelajari kurang lebih dari 10 jam sehari. Nah, itu dilakukan selama 1 tahun. Makanya istilahnya proses itu penting karena bagian daripada pembelajaran. Makanya sampai sekarang bukunya masih ada, bukunya yang tulisan itu. Aku tulis dari Alfiyah. Ustadz di pesantren mana dulu Ustadz? Ya. Baik. Nah, ini tadi kan Ibu Siti Maryam curhat, saya curhatin juga. Memang proses dalam belajar itu tidak mudah. Ya mungkin saya ngisi ini kayak gampang. Ya saya belajarnya juga lama.
Ini kayak gini, ini tulisan Kadung tangan. ketuan ini namanya Ustaz. Ini tulisan Kata lama Bu ini. Syarifah kadung ketuan ini. Iya. Iya, Masya Allah. Ini tulisan tangan, Bu. Ini sampai dimakan rayap ini. Sampai keripis gitu ya. Ya Allah. Tapi masih ada. Ini saya 2008 ini saya nulis ada 4 jilid buku segini, ada 4 jilid. Isinya Alfiyah dan juga syarahnya. Tulisan tangan. Sampai sekarang masih saya simpan dan saya beli semua syarah Alfiyah Ibni Malik, saya beli semuanya yang ada di toko. Sampai yang nggak ada di toko pun Ustaz, saya di pesantren mana Ustaz dulu Ustaz? Di pesantren mana? Oh, dulu saya pesantrennya kalau belajar Alfiyahnya dulu saya di Ploso, di Lirboyo, pernah juga di Pari juga pernah. Saya pindah-pindah, tapi pindah-pindah setelah selesai pindah lagi begitu. Nah, ini artinya butuh perjuangan, iya. Kalau misalnya satu hari langsung tuntas selesai, ya bukannya nggak mungkin, ya mungkin, tapi ya sulit. Tapi mustahil kayaknya Ustadz. Mustahil, apalagi dengan usia yang udah tua. Ya makanya butuh teman untuk yang support itu. Iya. Oh baik, ini bukunya, judul dan karangan siapa? Banyak buku catatan itu. Guru saya dulu di Lirboyo namanya Darul Azka, itu juga punya buku pengantar Alfiyah. Ada Solehuddin Sofwan, ada Syaifuddin Maskuri, itu punya pengantar Alfiyah. Tapi itu cuma pengantar ringan sebenarnya. Yang makna ataupun penjelasan yang lebih lanjut itu ada di dalam syarah-syarahnya Alfiyah. Dan semuanya berbahasa Arab dan sampai sekarang belum ada terjemahnya. Karena memang kalau mau terjemah juga teler kali ya, karena berjilid-jilid. Jilid ya. Jadi memang harus sering baca bahasa Arab. Dan itu proses lama. Selain proses lama juga ada semangat dan juga giroh tekad. Begitu. Iya, tekad ya. Ini saya jadi curhat juga sama para peserta. Ya, kira-kira seperti itu. Kita belum ada apa-apanya, saya terutama yang baru pemula, baru mengenal istilah-istilah, ya Allah, ya Rob. Iya, nggak apa-apa Ibu. Baik, kiranya hebat-hebat itu Bu, pada belajar itu semua. Iya. Ini benar-benar Ibu masih kosong belum otaknya. Belum ya baru inilah mengenal. Iya benar Bu, Masya Allah. Benar saya baru mengenal namanya Nahwu Shoroh. Sama, nol. Ya. Ya, semoga jadi semakin semangat ini buat proses. Niatnya menuntut ilmu. Betul Ibu. Iya betul Ibu, iya betul Bu Romlah. Iya Bu. Betul. Setuju. Sampai ke liang lahat pokoknya. Nggak ada akhir. Nggak ada berhentinya, insya Allah. Masya Allah. Semangat nih. Makanya jangan putus asa Bu. Ya, Dulu itu saya tuliskan kayak gini Bu, kelihatan nggak Bu? Kelihatan itu. Iya kelihatan. Tulisan kecil-kecil ini adalah syarah yang saya tulis sendiri. Ini tengahnya saya tulis ada maknanya. Kemudian pinggirnya ada syarah saya tulis sendiri, ngambil daripada syarah-syarah Alfiyah. Oh, Masya Allah. Rajin ya. Buat kenang-kenangan. Baik. Sekian Bu ya. Kita lanjutkan insya Allah di sesi ketiga. Ini jadinya curhat. Nanti sesi ketiga lebih panjang, bisa lebih banyak curhat nanti. Semuanya boleh curhat, boleh kemudian bertanya. Materi Alfiyah awal sampai akhir boleh ditanyakan. Nanti kalau bisa saya jawab. Kalau nggak bisa ya kita belajar, kita cari bareng-bareng. Gitu ya. Baik, kita akhiri bersama dengan baca Alhamdulillah di sesi yang kedua ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita lanjutkan nanti di sesi yang ketiga. Jam berapa? Jam 1 ya? Jam 1. Baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Makasih Ustaz.